Perbedaan perlakuan Tuhan. Ketika saya mengangkat judul ini, jangan berpikir bahwa Tuhan itu Allah yang tidak adil. Dia adalah Allah yang adil, tapi Dia membuat perbedaan perlakuan terhadap si A, si B, si C sampai si Z. Perbedaan perlakuan Tuhan itu ada dasarnya. Kita buka dulu Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada dua perlakuan Tuhan yang berbeda. Yang pertama, perlakuan Tuhan yang berbeda kepada orang benar dan orang gak benar. Secara umum, ya semua orang yang ada di bumi ini, kepada semua orang yang ada di gereja, ya entah yang melayani gak melayani, siapa yang pelayan yang benar, pelayan yang gak benar, jemaat yang benar, ya. Jadi yang namanya orang benar, orang tua yang benar, orang tua yang gak benar, anak yang benar, jadi dibedakan antara orang benar dan orang tidak benar, ya. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya mau bacakan itu lebih jelas lagi, ya. Begini, maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani dan yang tidak. Jadi Tuhan akan membuat perbedaan saat ini, nanti, bahkan di kekekalan. Perbedaan apa itu? Saya tadi bilang Allah itu bukan Allah yang pandang bulu, ya. Jadi perbedaan perlakuan Allah bukan menunjukkan ketidakadilannya. Perbedaan perlakuan Allah justru karena Dia harus menunjukkan keadilannya. Mungkin kita bisa mundur dulu Maliaki pasal 3 itu di ayatnya yang 13 sampai 17, saya baca dengan cepat, ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lepas juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya. Jadi Tuhan membuat perbedaan bukan karena ketidakadilan, tapi karena keadilannya. Ya. Oke, mungkin saya ajak kita dulu buka Roma pasal 2 ayatnya yang ke-11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Oke. Maksudnya Allah tidak memandang bulu itu Allah gak pilih kasih, sama lah semua karena Dia adil. Jadi Allah membuat perbedaan perlakuan kepada 1, 2 semua di sini. Perbedaan perlakuan Allah ada. Perbedaan perlakuan kepada keluarga-keluarga ada. Itu kita harus tahu. Dia yang memegang kendali atas seluruh bumi. Kita nggak boleh main-main. Jangan kita pikir hidup ini kita yang nyetir. Manusia bisa merencanakan apa saja, tapi kalau Tuhan sudah batalkan semua nggak jadi loh. Ya, ada orang menumpuk harta semua jadi seperti rancangannya. Dia punya hotel, dia punya perusahaan, gempa bumi habis semua. Jadi di dalam kebenaran firman Tuhan kita harus mengerti. Jadilah orang-orang yang dibela Tuhan. Jadilah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Ya, 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, maksudnya kepada
Paulus dan timnya yang melayani dia ya. Pada waktu Tuhan dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, kita perhatikan ya, memang adil menurut Allah. Jadi ketika dikatakan Allah tidak pandang bulu, bukan berarti jadinya dia ya sama, berkat A, B sama, itu artinya tidak pandang bulu. Tidak. Arti tidak pandang bulu adalah dia harus menunjukkan keadilannya dari setiap respon-respon umat Tuhan, menghormati dia atau tidak, ya, mentaati dia atau tidak. Makanya dikatakan, sebab memang adil, ayat 6, bagi Allah untuk, ya kan, membalas penindasan, melegakan orang. Jadi Tuhan tuh bertindak dalam keadilannya tanpa pandang bulu. Siapapun kita, ketika kita dipandang Tuhan, kamu ini nggak bener lah, ya, oh ya bagus, kamu benar. Oke, saya mau angkat dua tokoh saja hari ini. Coba ingat apa perbedaan perlakuan Allah terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya. Di dalam mengalami proses, ditekan, diperlakukan tidak benar oleh orang-orang tak benar, diperlakukan jahat oleh orang-orang jahat. Proses itu harus dilewati dengan baik. Ya. Semua proses itu harus dilewati dengan baik. Ketika Yusuf mengalami semua perlakuan tidak adil, mulai dari dalam rumahnya, dia tidak pernah merespon kejahatan orang dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia coba merespon positif. Pasti dia rasa sakit, tapi dia berusaha tetap berdiri sebagai orang benar. Sampai dia dimasukkan ke dalam sumur. Mungkin kalau kita menyebut nama Yusuf serentetan penderitaannya, kita bisa hafal. Bagaimana dia dijual kepada Potifar, bagaimana dia difitnah sampai dia masuk penjara. Maka ketika orang benar yang mengalami proses, dia tetap hidup dalam kebenaran, banyak orang mengejek, ya mana Tuhanmu, mana Tuhanmu, ya kan? Di dalam penjara dia, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Tapi orang yang mengenal Allahnya, dia tahu suatu saat Allah akan tampil dan bertindak dan memberi kemenangan kepada orang yang memang hidup di dalam jalan-jalan raja yang adalah memenang itu. Yusuf akhirnya dia mengalami perbedaan perlakuan Tuhan. Tuhan memuliakan dia, adil menurut Allah untuk memuliakan dia. Di tengah-tengah dia menjadi orang yang berkuasa atas gudang makanan. Saudara-saudaranya di negeri Kanaan mengalami kelaparan. Oke, perbedaan. Sekian tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya saya sering bilang, kita masih merah udah hitam. 5 tahun ke depan bagaimana? 10 tahun ke depan bagaimana? Jangan sombong, jangan keraskan hati. Ya, waktu ini berjalan terus. Dan seiring waktu perjalanan yang dialami Yusuf dalam ketidakadilan, dalam penderitaan dari orang-orang yang ngejahatin dia tetap mempertahankan menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi penjahat. Dan pada waktu yang paling tepat, menurut ukuran surga, Tuhan mengorbankannya. Kelaparan saudara-saudaranya, dia memegang kunci gudang makanan. Dan atas perintah dia, orang bisa makan atau orang tidak bisa makan. Pahamkah kita? Sekarang berpikir, kita ini ibarat saudara-saudara Yusuf atau kita bertindak sebagai Yusuf. Karena kalau kita bertindak sebagai Yusuf, tunggu kemuliaan yang akan mengangkat kita. Tapi kalau kita seperti saudara-saudara Yusuf, ya syukur-syukur saudara-saudaranya bertobat, Tuhan masih menunggu. Ada perbedaan juga antara Daud dan saudara-saudaranya. Ya. Daud dan saudara-saudaranya bedanya di mana? Sampai Tuhan memperlakukan Daud, mengangkatnya dengan sangat tinggi, menjadi raja. Diperlakukan Tuhan dia
dengan sangat mengagetkan. Diangkat dia dari tempat permahanan, kata orang Batak, dari tempat yang kumuh, mungkin hanya ada lumpur, kotoran-kotoran, makanan-makanan bau dan sebagainya. Berteman dengan hewan-hewan yang hanya 2-3 ekor itu diurus-urusin. Dan tidak ada orang yang kenal dia selain 2-3 ekor kambing domba anaknya dan mungkin binatang-binatang yang di padang yang mengenal dia. Tapi ketika Tuhan melihat dia adalah orang benar, Tuhan tarik dia dari sana, diantarkan dia sampai ke tahta kerajaan. Bukankah Nabi tidak membuat satu perjamuan makan sebelum Daud datang? Setelah dihitung mana semua anak Isai. Lah kok ini semua, tapi Tuhan bilang Tuhan gak berkenan. Oh ya masih ada satu lagi, panggil dia. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Perlakuan Tuhan yang berbeda. Perlakuan Tuhan yang berbeda antara orang benar dan orang tak benar. Dan pahamkah kita? Saya sebagai hamba Tuhan kadang mikir, susah kali orang mau bertobat ke Tuhan. Sekali lagi saya bilang, masih derengan kita datang dan tidak pernah tahu, ya. Pegang firman Tuhan ini. Engkau percaya firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan itu jadi. Firman Tuhan itu bukan berlaku di kalangan orang-orang yang mau saja. Ya aku mau. Ya. Berlaku atas yang mau, yang tidak mau. Berlaku atas Kristen dan non-Kristen. Tidak ada dunia lain. Dunia cuma satu yang ciptakan Tuhan semesta alam. Ya. Umat Tuhan belajarlah. Ya. Dan mau kalau Tuhan ini, kalau bisa kalian lawan Tuhan dan kalian menang, lawanlah. Si Lucifer sudah coba melawan Tuhan kan? Apa yang terjadi? Dibuang dia. Dari kemuliaan yang sudah ada pun Tuhan campakkan dia. Apa yang membuat berbeda? Kenapa sih Daud itu berkenan sama Tuhan? 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4, mari kita buka. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaan atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Perhatikan di ayat keempat, mengenai engkau harus hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Gimana Daud ayahnya? Dengan tulus hati dan dengan benar, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Perhatikan hati kita terkategori orang tulus atau orang licik. Jawab sendiri. Kita terkategori orang tulus atau orang licik. Saya melihat di dunia ini orang kok bangga kali gitu ya, memenangkan kelicikan di atas kelicikan orang lain, bangga. Betul nggak? Bahkan diejeknya orang bilang gini, masak buaya dikadali. Oh enggak? Aku ini buaya loh, mau licik-licikin. Lebih licik lagi apa? Dunia ini bermain licik-licikan. Tahukah kita bukan itu jalan Tuhan? Belajarlah menjadi orang yang tulus. Ya. Selidiki hati kita. Kita tergolong orang tulus atau orang licik? Kita tergolong orang tulus atau licik? Coba lihat kiri kanan. Kau kenalkah kiri kanan? Menurutmu dia orang licik atau orang tulus? Gak usah dibilang ya. Kita saja bisa mengenal kiri kanan kita. Kita saja bisa mengenal sekeliling kita, orang licik atau orang tulus. Apalagi Tuhan. Ya. Kenapa Daud diangkat Tuhan dan berbeda dari saudara-saudaranya? Katanya karena tulus hati dan benar-benar dan berbuat sesuai dengan segala yang diperintahkan kepada. Tidak gampang toh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apalagi kalau berhubungan kita sudah dijahatin gitu ya, kita baik dijahatin. Coba lihat kiri kanan. Menurutmu kiri kanan itu orang jahat atau orang baik? Bisa salah penilaianmu, bisa benar. Tapi ingat
tahu kalau itu jahat atau baik. Tuhan pun gak bisa salah. Ya. Jadi penilaian Tuhan selanjutnya kepada Daud, katanya dia melakukan segala yang kau perintahkan. Kadang-kadang orang, saya semakin tambah umur, makanya saya semakin yakin ya, perlu kita banyak nasihat. Terlebih lagi orang-orang yang sudah lebih banyak makan asam garam. Karena saya semakin tambah umur, saya semakin mendapatkan hikmat-hikmat untuk menanggapi hidup ini. Oh begitu tau ya. Jadi Tuhan memperlakukan kita sesuai bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan itu. Sesuai bagaimana kita menghormati Dia. Kalau ditanya siapa sih yang gak menghormati Tuhan? Gak ada yang ngaku. Pasti kan? Kalau saya tanya kali ini siapa yang menghormati Tuhan? Pasti yang pertama semua. Coba tanya apa sih sejatinya atau apa sih hakikat dari menghormati Tuhan itu apa? Tadi di Meleakhi 3 itu Tuhan bilang, bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan sama Israel. Tentang apa Tuhan? Ya kan kau bilang gak ada gunanya ikut Tuhan. Dengan kita punya pemikiran, penilaian tentang gak ada gunanya ikut Tuhan, gak ada gunanya ibadah, bagi Tuhan itu kita sudah gak menghormati. Kalau kita menganggap ibadah itu ada gunanya, pasti kita memprioritaskan ibadah kita. Ya, ada seorang pendeta bilang begini ketika dia khotbah. Karena di kota besar ya, orang-orang kaya itu kan rajin olahraga ya. Karena mereka kurang gerakan mungkin di kantor apa gitu. Jadi mereka ya bayar mahal lah olahraga apa gitu. Dan mereka bisa melatih dirinya bangun pagi setiap pagi untuk olahraga, jaga kesehatan, jaga stamina. Terus dia bilang, kadang saya heran ya, katanya tengok jemaat-jemaat ini, dia bilang, untuk olahraga bangun pagi jam 4 bisa, tapi giliran disuruh doa baca firman gak ada waktu. Apakah itu menghormati Tuhan? Jadi kalau kita hanya begini, Tuhan, oh ya Tuhan, sekedar itu kan? Menghormati Tuhan sejatinya adalah kita hidup tulus sesuai firman-Nya, kita hidup benar sesuai firman-Nya, kita ngelakuin apa yang Dia bilang. Sekarang saya tanya diri kita, seberapa banyak yang sudah kau tahu firman tapi kau lawan? Seberapa banyak? Seberapa banyak yang kau tahu dosa kau lawan? Ingat, Allah akan memperlakukanmu sesuai dengan perlawanan yang kau buat. Iblis mengajar kita memberontak terhadap firman-Nya. Dan iblis sudah duluan dicampakkan. Maka ketika kita tidak melakukan firman, kita tahu ini salah, ini dosa, kita kerjakan, kita lanjutkan. Ya, kita tahu itu nggak benar, tapi kita kerjakan. Giliran orang mengerjakan, kamu nggak boleh begitu, tapi dia buat gitu. Saya memperhatikan kehidupan ini, ada banyak orang kadang-kadang mengatakan hal-hal yang rohani, tapi tujuan kedagingan. Bagaimana itu? Iya. Dia menyampaikan hal-hal rohani, tapi tujuan untuk memenangkan kedagingannya. Banyak yang bingung saya lihat. Saya ambil lagi contoh ilustrasi si Gilbert waktu kecil. Karena disuruh mamanya dia jaga adiknya. Jaga dulu adik ini katanya, baru lahiran ibu itu lahir si Gideon. Terus dia bilang, karena dia merasa terganggu dengan perintah seorang ibu, nyuruh aku jaga adik. Dia pingin main-main supaya mewujudkan keinginan dagingnya yang tidak mau taat sama mamanya. Dia pakai firman. Ada-ada aja mama ini, kan Tuhan sudah jaga. Bayangin anak kecil aja pintar loh membahasakan kalimat rohani untuk membela kedagingannya. Berapa banyak jemaat, pelayan, bahkan mungkin saya sebagai pendeta barangkali bisa berbuat hal demikian. Itu bukan orang tulus, bukan orang jujur. Tuhan mau apapun yang kita lakukan dalam ketulusan, dalam kebenaran, karena kehendak Tuhan. Apa yang diperlukan jemaat, seperti itulah saya berkhotbah. Mau jemaat akan merepet sama saya, mau enggak, itulah ketulusan.
Justru ketika saya nggak tulus, jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai. Itu nggak tulus. Apalagi dia berduit nanti nggak, udah sempat dia kasih persepuluhan nanti nggak kasih persepuluhan, itu nggak tulus. Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan ketulusan Daud. Ya, kita pun demikian, sesuai dengan ketulusan kita, kemurnian kita. Berbahagialah orang-orang yang tulus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan akan berpihak kepada kita. Mengapa Daud bisa diangkat Tuhan? Karena hal-hal ini. Mengapa Yusuf bisa diorbitkan Tuhan? Karena hal-hal hati tadi. Semua persoalan hati. Ketika dia dijahatin, dia gak balik jahatin. Kita harus meningkat lah ya. Sudah tua, ya kan? Sudah semakin tua tuh. Ibu di sini yang 30 tahun ke bawah udah minim, dan 40-an ke atas. Nama tua deh. Apa yang harus ditunggu Tuhan lagi untuk membuat kita mengerti? Untuk kita belajar menjadi orang yang taat, yang patuh, yang dengar-dengaran. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah seorang pemberontak kepada surga. Ya, seperti yang saya sampaikan dulu, ada orang seperti itu. Apa? Karena dia sudah melakukan kesalahan berulang-ulang, dia menganggap kesalahan itu bukan kesalahan. Yang saya ilustrasikan kemarin, sampai ada seorang makan daging untuk semua, sambal untuk semua, tapi diginikan, yang ibu buat sambal itu piring naik, kan gitu ya. Tapi mungkin dia sudah dari kecil akan berulang kesalahan yang dia lakukan dan tidak pernah mau diperbaiki, maka muncullah pembenaran. Dia menganggap semua tindakannya yang salah, yang aneh itu adalah kebenaran. Maka ketika ada orang menegur dia bilang orangnya salah. Adakah kita seperti itu? Ini keadaan kita ibarat kalau orang sehat itu sudah masuk di ruang UGD, gawat darurat, ya, bertobat teman-teman. Jangan disalahkan Tuhan, kayak mananya Tuhan ini, jangan begitu. Ya, adil dan benarlah jalan-jalan Tuhan itu. Jadi jangan kau pakai ukuranmu mengukur Tuhan dan mengukur orang lain, mengukur dirimu. Kau bilang orang salah, Tuhan salah, dan kau yang benar. Apa standar acuan kita adalah firman. Ya, Tuhan gak perlu nasihat dari kita. Tuhan itu adalah Allah yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi Allah benar-benar memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita respon kepada suara Tuhan, kehendak Tuhan. Kembali ke kita. Kita mau menjadi orang yang tulus, orang yang benar, orang yang setia melayani seperti dikatakan Meleakhi, maka Tuhan akan memuliakan kita. Ya. Tapi kalau kita memilih jadi orang yang licik, yang berbelit-belit banyak ularnya, ya, kita hidupnya nggak benar, apa yang namanya dosa itu yang kita kerjain, nggak tahu itu salah dikerjain, terus kita nggak pernah nurut sama Tuhan, ya sudah, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih berengan doh kita. Saya selalu nyampaikan itu supaya kita, karena saya terlalu yakin dengan firman Tuhan, ya, saya sangat yakin firman Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menderitalah Yusuf. Tapi berikutnya dimuliakan. 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun Daud menderita, ya, sampai dikejar-kejar oleh bunuh, ditahan-tahankannya semua sampai Tuhan memuliakan. Inilah buktinya Allah membuat perbedaan antara orang benar, orang tak benar, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak, antara orang yang melayani dengan setia dan yang tidak. Jangan mentaati segala sesuatu hanya karena diingat-ingatkan. Taatilah segala sesuatu karena kau punya hati nurani yang baik. Hello, taati segala sesuatu ala baridokon, gitu. Tak usah. Lakukan sesuatu sesuai dengan hati nuranimu dalam ketulusan dan kemurnian. Saya ini dokter masih dengan dohita nama mulur. Pastikan kau hidup benar
maka engkau akan diangkat Tuhan. Pastikan engkau hidup tulus, hidup sesuai yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan mengorbitkan hidup. Sama seperti dia mengorbitkan Daud, Yusuf. Tuhan gak peduli seterburuk apa saat ini, tapi ketika kita tahu firman Tuhan dan kita menjadikan itu titik balik, ingat, tangan Tuhan terlalu kuat untuk mengangkat kita. Katakan amin. Nah, lemas aminnya berarti ragu-ragu. Saya terlalu yakin tangan kanan Tuhan terlalu kuat untuk mengangkat saya. Ya. Tentunya apa ya? Puncaknya adalah bagaimana kita di sorga pun diperlakukan berbeda. Gak sama dong mahkota kita, ya kan? Mahkota orang yang begini beda dong mahkotanya. Di bumi dan di sorga nanti kita beda. Engkau yang membuat perbedaan itu, bukan Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana kita menghormati Tuhan, Tuhan perlakukan kita dengan keadilannya. Amin. Mari kita tundukkan